Halo semuanya, selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk yang menonton ibadah ini pagi-pagi, siang untuk yang nonton siang-siang, sore untuk yang nonton sore, dan selamat malam untuk yang nonton ibadah ini malam-malam, atau selamat hari Senin buat yang nonton ibadah ini hari Senin. Who knows, tapi kakak harap kita semua tetap semangat tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan turut menjalankan aktivitas kita sembari mengingat dan melaksanakan firman Tuhan. Quotes kakak deep banget kan? Iya. Yang penting sekali lagi selamat hari Minggu semuanya. Kita memasuki ibadah hari Minggu pelayanan Taruna yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2021. Nggak terasa sudah 3 bulan kita memasuki tahun 2021 ini. Kakak harap kita tetap semangat dan tetap menjalankannya dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita mengawali ibadah IHMPT pada hari ini. Kita kidungkan pujian seindah terang di sinari siang. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalam-dalam, seluas angkasa, Katakan, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dan kalau kita udah bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakar. Nama
sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah. Menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari kita awali ibadah hari ini dengan doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami telah melewati satu minggu ini dengan baik, menjalankan aktivitas kami dengan baik. Dan di hari ini kami berkumpul bersama, walaupun secara daring, akan mengikuti IHMPT 28 Maret 2021 ini ya Bapak. Kiranya firman Tuhan yang akan nanti dibacakan bersama-sama dan juga akan direnungkan oleh Kak Gerson dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami di minggu selanjutnya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur Pujian. Kita buka Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita telah membaca Mazmur Pujian, mari kita siapkan hati. Kita akan memasuki firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan Sabdamu Abadi. Shalom, selamat pagi Persekutuan Teruna. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini di tanggal 28 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih pada pagi yang indah ini Bapa. Kami akan membawakan renungan untuk persekutuan taruna. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada kami, berkati akan persekutuan taruna pada pagi hari ini. Kami akan baca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, bertambut dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang-orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Rekan-rekan persekutuan teruna, pada pagi hari ini kita mengucap syukur meskipun kita tidak bertemu langsung. Kita bersyukur pada hari ini juga bertepatan hari ulang tahun gereja kita GPIB Cahaya Anugerah yang ke-22. Bacaan kita pada pagi hari ini merenungkan bagaimana membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Tuhan kita Yesus Kristus pada pelayanannya begitu banyak mukjizat yang dilakukan, dan banyak orang-orang yang terkagum apa yang dibuat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan, mukjizat membangkitkan orang mati, mukjizat banyak yang dilakukan Tuhan Yesus. Pada suatu ketika dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus untuk masuk di kota Yerusalem, di situ Tuhan Yesus dielulukan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh muridnya untuk mengambil anak daripada keledai. Di ayat yang kedua dikatakan dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina bertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil anak keledai ini untuk buat fasilitas dalam pelayanan. Tuhan tidak mengajarkan muridnya untuk mencuri, tetapi Tuhan dikatakan di ayat yang ketiga juga disuruh segera dikembalikan selesai dalam pelayanan. Rekan-rekan persekutuan taruna, di sini kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita dalam setiap kehidupan kita untuk tetap bertanggung jawab dalam setiap kehidupan. Dari peristiwa ini mungkin kita berpikir, kenapa kok yang dipakai keledai bukan kuda atau apa ya waktu pelayanan Tuhan Yesus.
Sebab genaplah apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab daripada Zakaria. Di Zakaria di sini dikatakan, kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan bahasanya, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Jadi dengan mengendarai seekor keledai. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21 ayat yang kedua ini sampai ketiga ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di pasal 9 ayat 9. Di sini kita belajar bagaimana peranan Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan menjadi pengaruh bagi banyak orang. Ya, banyak orang menyukai Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus masuk di kota Yerusalem. Di si ayat yang ke-9 dikatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di kota Yerusalem ini membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi orang-orang di Yerusalem. Rekan-rekan persekutuan taruna, bagaimana peran kita atau peran adik-adik dalam persekutuan taruna dalam setiap kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah, mungkin di lingkungan, ya biarlah kita menjadi anak-anak persekutuan taruna yang aktif dalam arti mengambil hal-hal yang positif, berkegiatan positif, mungkin dalam lingkungan terdekat daripada di rumah kita, yaitu RT, kegiatan RT, atau mungkin ada acara 17-an, acara keagamaan, kita perlu mengikuti atau mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan. Supaya apa? Dalam setiap kehidupan kita ini ada terang, ada contoh bagi kehidupan persekutuan taruna nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dicontohkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ini sangat berpengaruh dalam kehidupannya, khususnya waktu di Yerusalem. Ya, bahwasanya Tuhan memberikan contoh, mengajarkan kepada rekan-rekan persekutuan taruna untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan banyak orang. Begitu juga dengan adik-adik persekutuan taruna, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap setia dalam keadaan apapun dalam setiap pelayanan. Jadi biarlah dalam kehidupan kita pada saat ini adik-adik tetap ambil bagian di dalam setiap pelayanan. Bahwasanya setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan hukumnya wajib untuk dalam setiap pelayanan. Melayani nggak harus menyampaikan firman Tuhan, tetapi melayani bagaimana kita menampilkan, memberikan kehidupan kita menjadi contoh bagi anak-anak yang lain, khususnya anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah dalam setiap kehidupan kita tetap menjalankan kehidupan kita menjadi berkat bagi anak-anak yang lain. Tuhan dapat memakai apa dan siapa saja dalam kehidupan ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita harus menjadi murid Yesus yang taat pada firman-Nya, murid yang setia melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dengan taat dan sungguh-sungguh. Orang percaya harus rela melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, ya sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan taruna, kita harus berteman, menjalin relasi dengan banyak orang, dengan siapapun, suku apapun, agama apapun. Biarlah kita tidak menyombongkan diri, melainkan membawa dampak positif. Itulah salah satu wujud murid Yesus masa kini. Biarlah dalam keadaan apapun, dalam kita masih mengalami apa yang dinamakan suasana COVID-19, virus corona, tetapi kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap beraktivitas supaya kita menjadi berkat bagi banyak anak-anak yang lain. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa dan selanjutnya kita dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Kau sudah memberkati kami semua. Dan biarlah dengan bacaan pada pagi hari ini kami mau melaksanakan khususnya persekutuan taruna dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi contoh, menjadi berkat bagi anak-anak yang lain. Bapa di surga, biarlah anak-anak persekutuan taruna tetap aktif, baik di rumah, di lingkungan, dimanapun mereka berada Bapa, sehingga mereka dapat berpengaruh, menjadi contoh yang baik, menjadi berkat bagi banyak anak-anak yang lain. Tidak memandang suku, agama, golongan, tetapi mereka tetap berkumpul, bermain, menjadi berkat bagi mereka semua. Berkati akan orang tua mereka dalam setiap pekerjaan, usaha Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, pekerjaan mereka berkati, sehingga dapat memberikan kehidupan, berikan biaya kehidupan khususnya dalam pendidikan. Begitu banyak biaya yang Kau berkati orang tua mereka. Berkati gereja kami GPIB Cahaya Anugerah pada tanggal 28 Maret genap memperingati hari ulang tahun ke-22. Engkau berkati gereja kami sehingga gereja kami tetap dalam pelayanan untuk memuliakan kemuliaan nama-Mu. Berkati Ibu Pendeta Christine Handoyo Bangun dalam setiap pelayanannya Bapak. Kami yakin dan percaya Kau akan selalu memberkati Ibu Pendeta Christine dalam setiap pelayanan, khususnya juga dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pengurus persekutuan taruna, baik ketua, sekretaris, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Kau berkati Tuhan, kami yakin dan percaya Kau selalu melindungi dan menjaga kami semua, khususnya persekutuan taruna. Berilah selalu kesehatan, kekuatan, berkati mereka dalam setiap kehidupannya. Jaga mereka Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu persekutuan taruna selalu dilindungi oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ini karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan kidung pujian, Ku Beri Persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita telah memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu menguatkan.
Kami harap penyertaan selalu ada bagi kami dalam aktivitas kami, dimanapun kami berada selepas dari ibadah ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami yang jumlahnya walaupun sedikit, tidak banyak, tetapi kami yakin tetap dapat berkontribusi bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah sampainya kita ke akhir perjumpaan kita dari dalam ibadah Pelkat PT untuk hari ini, kakak berterima kasih untuk partisipasi adik-adik dan rekan-rekan semuanya. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Namun sebelumnya, kakak harap kita semua tetap semangat. Di dalam situasi pandemi, kita tetap menjalankan aktivitas kita dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.